Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 1 April 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari Nubuat Yeskiel bab 47 ayat 1-9 dan ayat 12. Nabi menegaskan bahwa terjadi penampakan dari bait suci, mengalirlah air ke timur. Kemana air mengalir, membawa kehidupan. Pohon-pohon di sekeliling aliran sungai mendapatkan kehidupan dari air itu yang mengalir dari bait suci. Ikan-ikan menjadi hidup dan air laut menjadi tawar, sehingga ikan-ikan itu tetap hidup. Dari bait Allah muncullah kehidupan. Dari bait Allah ada harapan. Dengan demikian, bait Allah menjadi sumber kehidupan. Kemana saja sungai yang mengalir dari bait Allah, maka semuanya akan hidup. Pohon-pohon buah-buahan dan daunnya akan menjadi obat, akan menghasilkan buah yang tidak pernah habis. Dari bacaan Injil, dari Injil Yohanes bab 5, kita mendengarkan kisah penyembuhan orang yang lumpuh, yang menantikan goncangan kolam Bethesda, yang dipercaya ketika malaikat turun ke kolam itu dan menggoncangkan air, siapa yang terdahulu masuk ke kolam itu, maka ia akan sembuh. Ketika Yesus melihat seseorang yang sakit lumpuh, yang sudah cukup lama, 38 tahun, ia menawarkan penyembuhan. Maukah engkau sembuh? Orang itu menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke sana, orang lain sudah mendahului aku turun. Dan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan orang itu menjadi sembuh. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bait Allah di mana mengalir air dari bait itu, semuanya mendapatkan kehidupan. Ikan-ikan
pohon-pohon semuanya bergantung pada bait Allah yang mengalirkan aliran sungai. Pada bacaan Injil, orang-orang juga bergantung dan mengharapkan pada kolam Bethesda. Dan lihat, orang yang sudah 38 tahun sakit berharap tergantung pada goncangan kolam itu. Ia berharap bisa sembuh dengan masuk ke kolam itu ketika goncangan kolam. Tetapi penantiannya tidak kunjung tiba. Dan ketika Yesus menawarkan kesembuhan, maukah engkau sembuh? Ia kembali dengan nada putus asa menegaskan, ketika air mulai goncang dan aku mulai ke sana, orang lain sudah mendahului. Bisa dibayangkan selama sekian waktu ia berharap tetapi tidak kunjung tiba. Seperti harapan palsu. Andalannya tidak kunjung datang. Dan ketika Yesus menawarkan kesembuhan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang itu tumbuh harapan, dan harapan yang sesungguhnya ada pada Yesus. Maka ia tanpa protes, tanpa alasan langsung mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara-saudaraku terkasih, seringkali kita seperti orang yang sakit lumpuh, berharap sekian waktu pada harapan kosong, harapan duniawi. Dan kadang-kadang kita tidak sadar diberi harapan yang sesungguhnya. Maka belajar pada si lumpuh, kita diajak untuk mengalihkan harapan kita dari harapan duniawi kepada harapan ilahi, harapan surgawi. Kebahagiaan yang kita harapkan seringkali yang bersifat duniawi. Ingin sukses, ingin kaya, ingin hebat. Tapi hebat secara duniawi yang ada batasnya. Tetapi kita lupa akan tawaran Yesus yang mengajak kita untuk bahagia, untuk kaya, untuk hebat dalam kekuasaan ilahi, dalam hidup rohani. Yang kebahagiaan itu tidak akan diambil dan dilenyapkan oleh kuasa manapun. Maka kita boleh bertanya, beranikah aku untuk meninggalkan harapan lama, harapan duniawi, dan kemudian mencari harapan ilahi, harapan surgawi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga kita mendapatkan apa yang kita rindukan. Bait Allah, gambaran Yesus Kristus, daripadanya lah mengalir kehidupan,
maka harapan kita jangan sampai berpaling dari bait Allah yang baru, yakni Yesus Kristus. Semoga akhirnya dengan harapan itu kita boleh mengalami keselamatan yang kita nantikan. Keselamatan yang kita kejar, keselamatan abadi yang menjadi tujuan hidup kita. Semoga kita mampu untuk mengalihkan harapan kita dari harapan dunia, harapan semu, kepada harapan ilahi, Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Kau memberikan kepada kami Yesus Putra-Mu sebagai harapan baru untuk hidup yang kekal. Semoga kami Kau mampukan untuk memalingkan harapan kami kepada harapan yang baru, harapan kepada Yesus Kristus, agar akhirnya keselamatan yang Kau janjikan benar-benar kami terima, kami alami, dan kami hidupi. Singkirkan harapan-harapan palsu, agar kami mengutamakan harapan surgawi. Semoga Engkau menguatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, yang akhirnya membuat harapan kami juga kabur. Semoga dengan iman yang tangguh, iman yang kokoh, dan iman yang mendalam, harapan kami tertuju kepada Yesus Putra-Mu, yakni harapan akan keselamatan yang kekal. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap berpegang teguh pada kehendak-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar memiliki pola hidup yang sehat dengan setia melaksanakan protokol kesehatan agar kita sehat, keluarga sehat, dan sama sehat. Terima kasih untuk pemberian talenta kepada gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan pemberian karya, serta pemberian dana yang mendukung untuk pelayanan gereja kepada umat. Terima kasih kepada ketua-ketua lingkungan yang dengan gigih menggerakkan umat untuk ambil bagian dalam pertemuan-pertemuan APP, misal lingkungan, pertemuan lingkungan yang antusiasnya luar biasa. Saya berharap pada pertemuan-pertemuan berikut, pendalaman kitab suci, pertemuan Advent juga akan didatangi oleh umat yang banyak. Kita terus terlibat dalam hidup menggereja. Kita tingkatkan kehadiran umat dalam Ekaristi. Setiap Jumat ada jalan salib yang dilanjutkan
dengan Eucharisti, saya mengajak terus umat hadir merenungkan jalan salib Tuhan kita. Selain pertobatan pribadi lewat pantang dan puasa dan pertobatan sikap hidup, saya mengajak terus untuk mengingat bahwa banyak saudara kita yang masih berkekurangan. Maka kita tingkatkan kota APP kita untuk membantu sesama sebagai perwujudan tobat kita. Saya yakin hati umat terbuka untuk sesama. Saya mengundang umat untuk membaca kisah sengsara, untuk masuki pintu suci, menerima sakramen tobat, dan juga Ekaristi. Penerimaan sakramen tobat untuk umat akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 3, pukul 17, didahului dengan ibadat tobat. 4 romo akan melayani, 3 romo paroki, 1 romo tamu. Panjenengan silakan memilih untuk menerima sakramen tobat kepada siapa. Tanggal 7 dan 8, Senin dan Selasa, juga pukul 17 dengan 3 romo paroki. Di samping itu, setiap pagi setelah misa mulai tanggal 7 selama seminggu, kesempatan menerima sakramen tobat setelah Ekaristi pagi. Kesempatan dibuka terus, mau dimanfaatkan sebaik-baiknya agar akhirnya kita layak untuk menerima Kristus dalam kebangkitan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati